بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, pertama-tama yang kita muliakan guru kita tercinta Al-Mukarram Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Kita doakan guru kita semoga Allah memanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusan dunianya, diangkat segala penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Dan para tuan-tuan guru yang lain kita doakan semuanya. Yang Al-Fakir tidak bisa sebut satu-satu namanya, terlalu banyak, ada 4 orang. Ya, kita doakan guru-guru kita semoga Allah memanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Yang belum dapat jodoh semoga diberikan jodoh cepat, amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita selesai membaca seperti biasanya membaca maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana malam hari ini tidak adalah lidah yang mulia kecuali hanya menyebut baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah lidah ini mulia hanya menyebut nama Sayyidina Muhammad. Dikatakan dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala ya Rasulullah, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asrah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10 kali salawat. Bayangkan, malam ini kita menyebut nama Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita 10 limpah rahmat berkah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diyakinkan dari hati kita. Kalau sudah menyebut nama baginda Sayyidina Muhammad, tidak akan pernah kita sesat dunia sampai di akhirat. Alhamdulillah. Mungkin Al-Fakir tidak terlalu panjang-panjang, apa ada ya 1 hadis saja. Mungkin karena lebih banyak tuan-tuan guru kita di sini yang akan menyampaikan yang lebih banyak lagi. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua dengan nasihatnya, mutiaranya Habib kepada kedua. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatan mubarakah, tahiyyatan ahladina fa tahiyyatuhum fiha assalam. Assalamu alaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Suaranya dikit di luar, betul? Yang jawab sholat aneh, jawab sholat aneh. Doai panjang umur, panjang umur. Yang punya utang dilunasi utangnya, yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Doain sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala jaddil Hasan wal Husain sayyidina wa sayyidukum habibuna wa habibukum syafi'una wa syafi'ukum nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratil Mukarram Muhtaram, yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita taati pimpinan majlis AIJ Habib Ali bin Jindan. Kita doakan Habib Ali panjang umur, sehat afiat, istiqamah dalam dakwahnya, selalu senantiasa sabar membimbing kita semua, dan semoga diangkat semua segala penyakitnya dan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa
Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Amin. Selawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda yang ayahnya bernama Abdullah, yang ibunya bernama Aminah, intannya Mekah, mutiaranya Madinah, tidak lain dan tidak bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan kita dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran. Apa cahaya kebenaran? Ad-dinul Islam, agama Islam. Di sini tadi Habib Fahmi menjelaskan tentang berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berselawat kepada Nabi dibalas hadis walaupun sekali dibalas berapa kali? Dibalas berapa kali? Enak apa enggak? Rugi apa enggak? Enggak rugi kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man madhani wa sallam alayya fihi bi sautihi wajabat alaihi jannah." Barang siapa, kata Nabi, yang memujiku serta selawat dan salam kepadaku bi sautihi, dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, dengan suara yang kencang, wajabat alaihi jannah, maka wajib baginya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rugi apa enggak? Ada ruginya kita berselawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma kita, bukan cuma manusia, bukan cuma kita manusia yang akhirnya disuruh dianjurin berselawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Ada punya cerita dulu zaman Ashrafun Saleh, ada seseorang terkenal di zamannya, terkenal di kampung sebagai orang ahli maksiat. Sebagai orang ahli maksiat. Kullal ma'asi ya'malun. Setiap maksiat juga kerjain. Apa aja contoh maksiat? Apa nih bang? Maksiat apa aja bang? Mabuk. Apa lagi? Hah? Judi. Apa lagi? Zina, minum khamar, main perempuan, nyolong sendal di masjid, semuanya dia udah lakuin. Akhirnya subhanallah, dia punya ayam, ini orang datang ke majlis taklim seperti kita pada malam hari ini. Dan ketika dia mendengar Nabi Muhammad SAW dikumandangkan, dia menjawab selawat tersebut besoknya dengan suara yang keras, dengan suara yang kencang. Dan dia berselawat lagi kepada Nabi besar Muhammad SAW sampai satu majlis, satu masjid, satu tempat berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ini orang setelah ikut majlis dia meninggal dunia. Dan ketika di alam barzah ditimbang di mizan, ditimbang berat amal dosanya, apa berat amal pahalanya. Mana yang berat? Mana yang berat? Hah? Dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Ya dosa. Udah maling sendal di masjid, udah mabuk, udah zina, udah segala macam, udah bunuh orang, akhirnya ditarik sama malaikat, dibetot sama malaikat, mau dimasukin ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pengen dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, datang seseorang yang wajahnya cerah, berseri-seri, membawa hadiah di tangan kanannya. Ya malaikatillah, wahai malaikatnya Allah, tunggu sebentar, jangan masukkan umatku ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ulang timbangannya, ulang. Ketika ditimbang, ditaruh. Hadiahnya yang tangan kanan ditaruh, berbalik. Yang tadi berat dosanya dia, kembali jadi yang berat pahalanya dia. Jadi dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang bingung. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang terpapar di timbangan tersebut sampai aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain nanti barukan aku menaruh hadiah tersebut
yaitu selawat ketika engkau berselawat kepadaku di dunia sampai semua orang mendengar. Berkat selawat Nabi dimasuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkat selawat Nabi dia diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fatihah tutup daripada mau'izah hasanah pada malam hari ini, mari sama-sama kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله ورسول الله والدعاء بالهدى على الخير ابتغاء وسيلة ومرضاته ونعمه وثوابه سبحانه وتعالى. Berikut daripada kitab Ta'lim Muta'allim.
dikatakan dan seharusnya dan wajib bagi seorang yang mencari ilmu. Wajib bagi seorang mencari ilmu. Untuk apa? Ayat sedang bersyukri, untuk menyibukkan dirinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dari segi apa? Segi pikirannya, segi anggota badannya, segi hatinya. Kalau pikiran, kenapa kita bersyukur dari pikiran kita? Karena di dalam pikiran itu kita selalu bersyukur karena Allah ini menjadikan pikiran kita hanya untuk majelis taklim. Kita bersyukur dari kita punya otak, kita punya pikiran, karena Allah ini memberi kita pikiran untuk menjadi orang yang baik. Dan anggota badan kita, kenapa kita wajib bersyukur untuk daripada Allah memberi anggota badan kita? Karena Allah langkahkan, Allah berikan kita mudah untuk melangkah ke majelis taklim, yang mana di dalamnya majelis yang rahmatnya Allah luar biasa, yang mana dengan majelis taklim saya sering sampaikan, satu langkah kaki kanannya itu menambah pahala, satu langkah kaki kiri menghapus dosa. Alhamdulillah, Allah gerakan hati kita, bersyukur dari hati kita. Kenapa? Allah gerakan hati kita untuk condong takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah gerakan hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dikatakan juga, siapa sih orang yang paling beruntung? Dikatakan di kitab Nasolul Ibad, siapa sih orang yang paling beruntung? Man lahu qalbun alim. Orang yang memiliki hati yang alim. Apa alim? Dia selalu ingat Allah di hatinya. Allah, di mana-mana ada Allah. Yaitu kita wajib bersyukur karena apa? Allah meletakkan hidayah di hati-hati kita. Kalau Allah nggak meletakkan hidayah di hati-hati kita, tidak akan Allah meletakkan hati kita kepada seperti ini. Yang mana didatangkan itu Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib juga bagi santri, bagi orang yang mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, untuk apa? Untuk ayat tersebut bin amwal thayyibah, untuk bersedekah dengan harta-harta yang baik. Sedekah harga kita punya sedikit, sudah sedekah. Karena apa? As-shadaqah fi'ul bala. Sedekah itu mengangkat bala, menolak bala. Kalau kita mau jauh dari bala, tak mau sakit, nggak mau terjadi apa-apa yang kita nggak sukai, sedekah. Dawu menolakku bisedekah. Obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah, banyak sedekah. Kalau ente ingin ente punya penyakit hati, penyakit dunia zahir ataupun batin, sedekah. Mau sedikit, mau banyak, Allah nggak pandang itu. Allah nggak pandang ini sedikit mau banyak apa. Walakin yang dulu ila qulubikum wa niyatikum. Allah melihat ente punya hati. Oh, hatinya ikhlas. Wa niyatikum, niat ente Allah lihat. Ketika Allah melihat hati-hati dan niat ente, walaupun sedikit, mata Allah itu besar. Harta sedekah yang kita berikan sedikit, tapi karena niat kita bagus, niat kita baik, lillahi ta'ala wa rasulih, hanya untuk Allah dan Rasulnya, maka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu nilainya agung besar. Jangan tolak ilmi, pencari ilmu pelit. Biasanya kalau Abu Saleh bilang minggu kemarin tuh dia lihat dulu, ini yang di kantong 5.000, 2.000 atau 20.000. Diambil 2.000, tak apa-apa. Tapi yang apa? Kita ikhlas. Pada ente, sedekah 100.000, tapi itu sombong. Itu gak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih baik sedikit tapi ya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian dan wajib juga untuk tolak ilmu, orang yang mencari Allah Subhanahu wa ta'ala itu apa? Yatlubul hidayah min Allah Ta'ala. Minta sama
ikut maulid, ikut ngaji, tapi yang dia tuju bukan hidayah Allah, bukan ridho Allah. Yang dia tuju apa? Ada teman yang ikut, atau yang dituju orang yang dia suka ikut di majelis. Alhamdulillah. Modus. Datang mandi dulu, pemanggil mandi dari maghrib sampai isya, biar ganteng katanya. Kemudian pakai pewangian yang paling dia cinta, dia simpen di padang dalam mandi ujung sendiri. Kenapa? Mau ketemu doi ini di majelis. Kemudian dipakai sama dia punya wanginya sampai itu punya wanginya tes biar wangi. Mau mana? Boncengin doi majelis. Ente mau ke majelis tapi ente jelek. Ente mau ke majelis ente kotorin majelis. Ente mau ke majelis tapi melakukan hal yang haram, maka gak ada ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ada murka Allah. Kenapa? Oh, ente belum nikah, Bos. Ente belum angkat. Udah main bonceng-boncengin aja gitu. Kalau padu awal biasanya itu bukan pengalaman ya. Ini biasanya itu yang saya pandang yang saya lihat dia. Awal itu saling manis. Wah, lama. Udah. Akhirnya ditinggal di komite. Kata pelapor. Udah beliin ini, beliin itu, dibelikan bisa, dibelikan ini, dibelikan apa bunga, dibelikan make up dan lain-lainnya. Akhirnya lu sehubungannya apa? Hubungannya Alhamdulillah. Makanya apa? Jangan sampai seperti itu. Majelis yang tubul hidayah kepada Allah. Cari ridha Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nanti ke majelis dengan niat yang baik, dengan niat yang mana hanya untuk Allah, mencari ilmu Allah, sehingga karena kita dengan niat yang baik, Allah turunkan berkah, Allah turunkan rahmat dari Allah, Allah turunkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan tadi niat dengan yang lain. Nah, makanya banyak istighfar juga. Ini juga dekat dari bulan Maulid, bulan lahir Rasulullah SAW. Ini sebagai penutup, ada dua amalan yang wajib bagi santri. Yang pertama istighfar, yang kedua sholat Rasulullah. Istighfar itu kalau kita ingin mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, Allah ampuni dosa kita, Allah berikan hajat kita istighfar. Ada satu kisah menarik. Di zaman dahulu ada satu orang, Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau itu waktu itu sholat di masjid, kemudian dia mau istirahat. Beliau mau mampir ke rumah teman yang lainnya, ke rumah ulama juga. Beliau sudah malam-malam, beliau istirahat di masjid. Saat di masjid beliau istirahat. Kemudian apa? Kalau bahasa sekarang itu DKM-nya usir, sudah nanti keluar nanti. Ini masjid bukan buat tidur, buat ibadah kepada Allah. Keluar nanti. Diusir sama ini penjaga masjid. Usir sampai ini Muhammad bin Hanbal keluar nasi debat dengan penjaga masjid ini. Datanglah orang yang jual roti. Orang jual roti. Kemudian ngomong gini, ada apa? Wahai penjaga masjid, wahai anak muda, Muhammad bin Hanbal maksudnya. Kemudian ini anak nggak boleh di masjid. Ya udah, katanya ini tukang roti, nanti ikut sama anak. Akhirnya dibawa ke Muhammad bin Hanbal. Kemudian ini Muhammad bin Hanbal melihat tukang roti ini nggak berhenti mulutnya, kayak ngomong, kayak nggak berhenti, ngucap mulu gitu. Akhirnya ngomong apa ini Muhammad bin Hanbal? Ini ngapain sih tadi? Seakan-akan kita ngomong sendiri. Enggak, anak istighfar. Anak istighfar kepada Allah, minta ampun sama Allah. Apa yang didapatkan dari istighfar? Apa keutamaan istighfar? Kata Muhammad bin Hanbal. Itu mau tahu keutamaan istighfar itu apa? Allah memberikan semua yang diinginkan. Hajat itu kabul. Istri sudah punya kendaraan ribuan, unta dan lain-lain. Kemudian roti laris manis, tidak pernah berhenti sama sekali larisnya.
Selalu Allah beri rezeki terus. Semua hajatku sudah Allah kabulkan kecuali satu. Kata itu tukang roti. Kemudian dia mengatakan, apa wahai tukang roti? Apa hajatmu yang dikabulkan Allah? Haji, setiap tahun haji. Umroh, setiap minggu, setiap bulan umroh. Apa terus? Satu hajatku dari dulu Allah belum temukan, Allah belum berikan. Apa? Yaitu aku bertemu dengan Muhammad bin Hanbal. Wabaan kemudian udah di rumahnya minum satu hari Muhammad bin Hanbal, besok mau pulang dia bilang, wahai tukang roti, sekarang hajatku sudah dikabulkan Allah, sudah dikabulkan Allah. Anak Ahmad bin Hanbal, wah, dipeluk dong sama ini tukang roti. Kemudian kenapa ente gak boleh semalam kalau ente Ahmad bin Hanbal? Kalau anak bilang ente bakal bikin semuanya untuk anak ente, bakal mulia anak-anak gak mau dimuliakan. Anak gak mau muliakan, maka aku menganggap diriku ini hal yang orang yang hina, maka aku gak mau dimuliakan. Imam Ahmad bin Hanbal menunjukkan istighfar ini Allah bisa kabul hajat kita. Yang kedua, salat Nabi Rasulullah SAW memiliki faedah yang luar biasa. Hadis sampai nama Habib Fahmi, sama Habib Fahmi luar biasa. Keutamaannya kita nggak tahu, karena nggak akan tahu kedudukan siapa Rasulullah kecuali kita mengetahui bahwa Rasulullah pemuda yang luar biasa. Diceritakan juga di zaman Imam Hasan Al-Basri, ada satu ibu yang anaknya meninggal, kemudian ini ibu ini datang kepada Hasan Al-Basri, wah Imam, anakku ini meninggal, anakku ini gak pernah sholat, gak pernah apa-apa, gak taat sama aku, maksiat dan lain-lainnya. Kemudian doakan dari Allah mengenai adab anaknya. Kemudian ya udah, nah doakan juga ntar malam itu mimpi anaknya. Kata Imam Hasan Al-Basri, ini ibu ingat anaknya di mana keadaan di kuburnya. Singkat cerita, ini ibu mimpi anaknya yang meninggal dunia, anaknya sama Allah diadab, diikat, dirantai sama Allah, sama mereka disiksa habis-habisan. Kemudian besoknya ini ibu datang kepada Hasan Al-Basri, wah Imam, anakku disiksa, wah Imam, anakku dicampur sama Allah, diikat sama Allah, dirantai sama Allah, sama mereka dipukulin, disiksa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian singkat cerita, gak lama kemudian insya Allah Allah angkat semua daripada siksanya. Didoain teman Hasan Al-Basri. Akhirnya suatu kali waktu Imam Hasan Al-Basri beliau mimpi ada satu anak perempuan di surga, di kedudukan di tempat yang enak, di tempat yang agung, seakan-akan di ratu, dimuliakan oleh Allah biasa. Kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai anak perempuan, bukankah ente ini anaknya ibu yang datang kepadaku? Iya benar. Kata ibu kamu diadab oleh Allah, disiksa sama Allah. Kemudian apa kata Imam Hasan Al-Basri? Apa kata ini perempuan? Ada satu keistimewaan yang luar biasa. Saat aku disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu orang yang lewat di pemakaman atau komplek pemakaman. Lewat di situ, saat dia lewat, ini orang sambil membaca sholawat Rasulullah SAW, sehingga komplek pemakaman itu 550 orang yang sedang diazab oleh Allah karena ada orang lewat membaca sholawat Rasulullah, diangkat semua azabnya karena sebab orang itu. Kemudian ini menunjukkan bahwasanya keutamaan sholat luar biasa. Istighfar, sholawat luar biasa. Makanya apa? Wajib bagi tenaga ilmi, bagi orang yang suka taklim, yang suka daripada ngaji, hadir majelis AIJ, hadir majelis lain-lainnya, wajib setiap harinya kurang lebih 100 sholawat, 100 istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah kabulkan semua hajat kita, Allah beri daripada apapun yang kita inginkan, dan kita doakan khususnya untuk Sayyidil Walid Al Habib Abdul bin Jindan